Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Bahar Haida dengan NIM 210111117140100 dari kelas A, mata kuliah Rekayasa Nilai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus rekayasa nilai kasus 1 yang berjudul Corporate Office Building. Yang pertama, dari pesan eksekutif, dokumen ini merupakan laporan lokakarya rekayasa nilai yang dilakukan pada tahun 1994 atas permintaan perusahaan investasi real estate. Fasilitas kantor pusat komersial ini terdiri dari sekitar 800.000 kaki persegi dengan 3 tingkat parkir basement, 3 tingkat toko, 1 tingkat mezanin untuk restoran, dan 2 menara kantor dengan 17 lantai. Desain berada pada tahap pengembangan desain, yaitu 60% dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sekitar 71 juta US dollar. Kendala utama dari studi proyek ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan. Dari ringkasan hasil, tim menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide tersebut, 50 proposal, termasuk alternatif, ditulis dan direkomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta US dollar. Jika semua proposal ini dilaksanakan, mereka menghasilkan penghematan tahunan tambahan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas sebesar 500.000 US dollar per tahun. Ini ada rekomendasi proposal yang diajukan oleh tim VA. Ada beberapa kategori. Yang pertama ada arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Dengan total proposal 45 dan total initial savings sebesar 14.649.727 US dollar dan total life cycle savings sebesar 19.430.617 US dollar. Tim Field Engineering terdiri dari 4 tim, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Masing-masing tim akan mengevaluasi dan merekomendasikan ide-ide sesuai bidangnya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan, total penghematan awal yaitu sebesar 14.649.727 US dollar dan total life cycle cost sebesar 19.430.617 US dollar. Rekomendasi untuk arsitektural, yang pertama menghentikan lift di lantai dasar. Desain original di setiap menara 6 lift melayani lantai basement ketiga untuk parkir garasi. Lift yang sama ini melayani podium, shopping, dan menara kantor 18 lantai. Desain yang diajukan ditambahkan 2 elevator hidrolik seberat 2.500 pon di ruang bawah tanah di setiap menara. 1 di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani parkir garasi hanya antara lantai 3 dan lantai dasar atas. Dan menghentikan elevator tower kantor di lantai dasar atas. Desain yang diajukan menghasilkan penghematan ruang yang diperoleh pada tingkat basement 1 hingga 3. Selain itu, proposal ini meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani tingkat ruang bawah tanah akan dapat diakses yang tidak terjadi dalam desain saat ini. Ini adalah cycle cost-nya. Dengan total cycle cost sebesar 1.159.257 US dollar. Ini ada proposal dari arsitektural yang terdiri dari relokasi tangga basement, penghentian elevator menjadi di lantai dasar, menghilangkan eskalator dan tangga, menghilangkan petak tanaman, menghilangkan bang eskalator di lantai 7, plan level curtain wall glazing dan modifikasi interior, mengganti atap jembatan, mengganti granit di ruang ibadah, menurunkan lobi untuk lantai sewa, menghapus skylight di atas tangga 5 dan 6, redesign cover di segitiga kantor, menambah dinding granit di segitiga kantor, modifikasi penggunaan granit antar tower, memperbaiki lantai paving di colonnade, menghilangkan tenda di lantai 2, dan yang terakhir menghilangkan lantai 4 dan 5 relokasi ruang. Dengan total penghematan awal sebesar 4.025.197 US dollar dan total life cycle cost-nya sebesar 6.353.287 US dollar. Ini ada
proposal elevator di ground floor gambarnya. Selanjutnya ada rekomendasi untuk struktural, yaitu menggunakan konstruksi lantai papan precast hollow core, desain originalnya. Tipikal konstruksi lantai untuk semua lantai di atas lantai 1 yaitu beton berusuk cast in place, dan desain yang diajukan yaitu menggunakan precast, beton prategang hollow core plank. Konstruksi ini ditujukan pada semua area lantai yang menggunakan beton berusuk CIP. Precast yang akan digunakan mempunyai tebal 25 cm dengan lapisan penutup tebal 7 cm. Lapisan penutup masih menggunakan desain original. Papan hollow core yang akan dipakai mempunyai bentang 10 meter, yaitu di antara 9 meter bentang bersih antara balok beton CIP. Diskusi, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksinya. Selain itu, seorang spesialis dalam menggunakan produk precast struktural sangat merekomendasikan penggunaan papan berongga inti karena ekonomis dan tersedia. Ini ada life cycle cost-nya. Dengan total life cycle cost yang dihasilkan yaitu sebesar 1.441.800 US dollar. Adapun proposal struktural yang terdiri dari menggunakan konstruksi lantai hollow core plank secara penuh, menghapus basement lantai 4 dan lantai 5. Pada area inti menggunakan masonry 20 cm untuk dinding melintang sebagai pengganti dinding CIP setinggi 30 cm, menggunakan tangga baja sebagai pengganti CIP, serta menurunkan ketebalan dinding dari 30 cm menjadi 20 cm pada lantai pertama. Dengan total penghematan awal sebesar 2.248.220 US dollar, serta total life cycle cost sebesar 2.248.220 US dollar. Selanjutnya ada rekomendasi untuk mechanical, yaitu memodifikasi desain penyimpanan energi panas atau TES. Desain original, desain yang saat ini digunakan yaitu Thermal Energy Storage System yang terdiri dari 690 meter kubik tampungan yang mencakup 214 ton pendingin. Pendingin tersebut bekerja kira-kira 100% selama jam puncak, dan sumber energi tergunakan untuk periode puncak dan darurat. Desain yang diajukan menghilangkan basement level 4 dan level 5, merelokasi rumah pompa ke basement level 1. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan satu TES baru pada setiap tower. Diskusi, alternatif ini akan membutuhkan sekitar 124.000 US dollar konstruksi tangki dan dampak sewa berkurang karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke ruang bawah tanah. Luas tangki yang terlibat yaitu sebesar 7 meter kali 36 meter kali 3 lantai dengan total 756 meter persegi, dengan biaya sewa hilang per tahun sebesar 30.150 US dollar per area tangki dikali dengan 2 area tangki menjadi total 60.300 per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan pengembalian investasi 48,4% lebih tinggi dari desain aslinya, yaitu 21,3%. Ini ada life cycle cost-nya. Dengan total life cycle cost yang dihasilkan itu sebesar 975.000 US dollar. Dan untuk proposal dari mechanical terdiri dari menyederhanakan AC di lantai basement, memodifikasi desain TES, menyederhanakan AC di basement lantai 5, menghilangkan AC di lobi parkiran mobil, meninjau kembali AC di pintu masuk sebelah timur dari lantai dasar dan lantai mezanin, meninjau kembali AC di lokasi biasa di lantai dasar dan lantai mezanin, menyederhanakan sirkulasi udara di tangga dengan 2 baling-baling yang tertanam di dinding, meninjau kembali AC di lokasi biasa di lantai 1, menyederhanakan distribusi udara di lobi lift, meningkatkan cover box VIP, memodifikasi HVAC, memodifikasi konter penyedia perangkat udara, menghilangkan penthouse di lantai 2, menggunakan ASHRAE dengan kriteria yang direkomendasikan, serta menghilangkan meteran BTU. Dengan total penghematan awal yang didapatkan yaitu
sebesar 3.672.580 US dollar, serta life cycle cost sebesar 5.434.720 US dollar. Ini merupakan gambar dari test tank dan ruang pompa. Selanjutnya ada electrical, yaitu rekomendasinya mengkonfigurasi ulang distribusi listrik. Dengan desain originalnya, sistem existing menggunakan 13,8 kV yang bersumber dari local power company ruang koneksi pemilik 13,8 kV switchgear dengan 2000 kVA berubah ke step voltase yang lebih rendah, yaitu 220 voltase. Dari setiap MSB, satu set saluran mendistribusikan beban lantai, bangunan, dan papan distribusi. General Power MSB mengoneksikan ATS atau Automatic Transfer Service untuk memisah emergency generator untuk tiap tower dan tidak ada kehilangan ganda. Desain yang diajukan menghilangkan sistem saluran, merelokasi transformator pada lantai bangunan, menurunkan ukuran pemakaian dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 transformer untuk distribusi general power dengan 220 volt kedua, serta menghubungkan semua transformator dengan kabel 13,8 kV. Diskusinya, sistem yang dirancang sangat mahal, penggunaan saluran terus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel, sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar, serta sistem yang dirancang mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Berikut ada life cycle cost-nya. Dengan total life cycle cost yang dihasilkan yaitu sebesar 1.897.974 US dollar. Adapun ini proposal dari electrical, yaitu ada rekonfigurasi distribusi electrical, rekonfigurasi HVAC electric system, rekonfigurasi sistem pencahayaan, rekonfigurasi emergency power, rekonfigurasi pertukaran telepon dan sistem, menghilangkan pencahayaan CAF lobby di tower sewa, mengganti perlengkapan lampu parabola di kantor, menghapus glazing COF lighting, serta terakhir mengkonfigurasi koneksi elektrikal untuk VIP box dengan total penghematan awal yaitu sebesar 4.703.730 US dollar, serta total life cycle cost-nya sebesar 5.394.390 US dollar. Ini merupakan desain konfigurasi distribusi listrik alternatif 1, dan yang ini untuk desain konfigurasi distribusi listrik alternatif yang kedua. Selanjutnya ada Cosworth Model Value Engineering Study. Yang atas merupakan sebelum dilakukan rekayasa engineering, yang bawah setelah memakai proposal yang telah dilaksanakan. Ini merupakan construction cost summary, corporate office building, yang terdiri dari demolition, foundation, substructure, superstructure, exterior closure, roofing, interior construction, conveying system, mechanical, dan electrical. Dan nilai GSP sebesar 800.534. Dengan total estimated construction cost-nya sebesar 70.634.548 US dollar. Selanjutnya ada function analysis worksheet-nya.
Location-nya di corporate office building, yang terdiri dari site work, struktural, arsitektural, mechanical, electrical, dan equipment. Ini ada function analysis worksheet dari project corporate office building bagian office dengan total cost sebesar 70.634.049 US dollar dan cost per watt-nya sebesar 1,20. Kesimpulannya, dari studi kasus regresi nilai engineering yang berjudul Corporate Office Building ini menghasilkan 50 ide dan initial cost menghemat sebesar 14,5 juta US dollar dan life cycle cost sebesar 265.000 per tahunnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.